Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester kami dengan judul model antrian pembayaran pada kafe menggunakan metode M per M per 1. Latar belakang dari judul kami yaitu, pada sebuah kafe tingkat kunjungan pelanggan biasanya cukup tinggi, terutama pada jam-jam tertentu seperti jam istirahat atau akhir pekan. Nah, dalam kondisi tersebut, proses pembayaran seringkali menjadi titik terjadinya antrian, terkhususnya jika kafe hanya memiliki satu kasir. Apabila antrian ini tidak dikelola dengan baik, maka waktu tunggu pelanggan akan semakin lama. Antrian pada suatu sistem pembayaran dapat berdampak langsung terhadap kenyamanan pelanggan. Waktu tunggu yang terlalu panjang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan, yang dimana pada akhirnya dapat menurunkan kualitas pelayanan dan memengaruhi efektivitas operasional kafe secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang dimana tepat untuk menganalisis kondisi antrian agar sistem pelayanan dapat dievaluasi dan ditingkatkan. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan suatu model antrian yaitu M per M per 1 yang untuk menganalisis sistem pembayaran kafe yang harus yang yang dimana hanya memiliki satu kasir. Melalui penerapan model ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai kinerja pelayanan seperti waktu tunggu pelanggan dan tingkat kesibukan kasir sehingga dapat diketahui apakah sistem pembayaran yang diterapkan saat ini sudah berjalan secara optimal atau masih memerlukan perbaikan. Teori antrian merupakan suatu pendekatan matematis yang digunakan untuk menganalisis sistem pelayanan yang melibatkan kedatangan pelanggan, proses menunggu, dan pelayanan. Teori ini bertujuan untuk mengetahui kinerja sistem pelayanan serta membantu dalam pengambilan keputusan agar pelayanan dapat berjalan secara efisien. Tujuan penggunaan teori antrian, model antrian M per M per 1, model antrian dengan satu pelayan dan satu jalur pelayanan. Model ini memiliki karakteristik kedatangan pelanggan yang mengikuti distribusi Poisson dan waktu pelayanan yang mengikuti distribusi eksponensial. Pelayanan dilakukan berdasarkan urutan kedatangan pelanggan atau prinsip first in first out. Kita masuk pada metode, yang dimana penelitian ini menggunakan metode pemodelan dan simulasi untuk menganalisis sistem antrian pembayaran pada kafe. Data dikumpulkan melalui pengamatan langsung terhadap proses pembayaran pelanggan meliputi waktu kedatangan dan waktu pelayanan kasir. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung parameter antrian seperti tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan. Selanjutnya, bahasa yang digunakan yaitu bahasa pemrograman Python yang digunakan untuk membersihkan data, melakukan validasi, serta menampilkan hasil analisis dalam bentuk grafik guna mempermudah pemahaman terhadap kinerja sistem antrian. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data, pengolahan data, simulasi, analisis hasil, dan penarikan kesimpulan berdasarkan model antrian MMM1. Metode MM1 yaitu simulasi antrian yang digunakan untuk menganalisis sistem pelayanan dengan satu server atau satu pelayanan di mana kedatangannya bersifat acak. Berikut masuk pada hasil dan pembahasan, yang dimana kami langsung ke Excel dan juga Python-nya untuk menjelaskan. Nah, di bagian slide ini merupakan data awal dari data yang kami ambil. Nah, untuk menghitungnya itu yang pertama, di sini ada data awalnya itu ada jam kedatangan, menit kedatangan, detik kedatangan, jam selesai, menit selesai, dan detik selesai. Nah, di sini adalah perhitungannya. Mana di sini ada kedatangan yaitu per detik, selesai detik, pelayanan detik, dan pelayanan per jam. Ini kenapa bisa menghasilkan angka berikut ini yaitu dengan takaran yang dimana
detik kedatangan ditambah dengan menit kedatangan, lalu dikali dengan 60 menit, ditambah dengan jam kedatangan, lalu dikali dengan 3.016 per detik, maka akan menghasilkan angka yang berikut. Lalu yang di bawah juga sama dengan cara ini, cara penyelesaiannya juga sama seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu di sini selesai per detik, di mana di sini detik selesai ini ditambah dengan menit selesai, lalu dikali dengan 60 menit, ditambah dengan jam selesai, dikali dengan 3.600 per detik, maka akan menghasilkan hasil seperti pada slide ini. Lalu yang di bawah juga sama, cara perhitungannya sama. Lalu pelayanan per detik, di sini ada pada pelayanan per detik. Di mana di sini di perhitungannya itu merupakan kedatangan selesai per detik dikurang dengan kedatangan per detik, maka akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Lalu pelayanan per jam. Itu di sini pelayanan per detik itu dibagi dengan 3.600 per detik, maka akan menghasilkan angka berikut ini. Yang lain juga sama. Lalu di sini rata-rata pelayanan dari hasil yang di atas, di mana di sini bagaimana caranya bisa mendapatkan angka berikut, yaitu ditarik dari pelayanan per detik dari atas ke bawah, maka akan menghasilkan angka yang ada di sini. Lalu di bagian ini juga sama, menarik dari ini pelayanan per jam dari atas sampai di bawah menggunakan rumus reference. Akan mendapatkan hasil seperti itu. Lalu di bagian ini merupakan total pengamatan, yaitu 1 jam, 10 konsumen per jam, tingkat kedatangan juga konsumen per jam akan menghasilkan ini, yaitu di mana 1 jam dikali dengan angka rata-rata di bawah ini akan menghasilkan angka yang di bawah ini, itu tingkat pelayanan konsumen. Hasilnya seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian Excel itu bagian pembagian konsumen. Jadi di sini kita menggunakan distribusi passion di Excel. Pertama, kita punya data di sel B1 yang angka 10. Ini adalah lambda atau rata-rata konsumen yang datang per jam. Di sebelahnya kita lihat satuan konsumen per jam. Jadi artinya rata-rata ada 10 konsumen yang datang setiap jam. Bagian kedua itu perhitungan interval waktu. Sekarang perhatikan sel B2 yang berisi 0,667 sekian. Bagaimana cara mendapatkan angka ini? Jadi di situ rumusnya 1/B1 atau 1/10. Jadi yang berikut, kita membagi 1 jam dengan 10 konsumen, hasilnya adalah 0,1667 jam per konsumen. Jika kita konversi ke menit, itu 0,1667 jam kali 60 menit sama dengan 10 menit. Jadi rata-rata setiap 10 menit ada 1 konsumen yang datang. Pada bagian ketiga perhitungan waktu per konsumen. Di baris ketiga kita lihat per jam dengan nilai 0,00045400. Ini adalah perhitungan tingkat kedatangan dalam satuan yang lebih kecil, mungkin per detik atau per menit, tergantung kebutuhan analisis. Yang berikut data waktu pelayanan. Sel B4 menunjukkan 0,86481725. Ini adalah nilai menit untuk waktu pelayanan. Dan di B5 kita punya 14.00 sampai dengan 15.40 yang merupakan jam operasional. Pada bagian 5 contoh perhitungan lengkap. Yang berikut konsep distribusi pesan. Dalam distribusi pesan, untuk analisis antrian kita mencatat setiap kejadian kedatangan. Angka 1 ini mempresentasikan satu konsumen yang datang pada waktu tertentu.
Jadi, di sini mari kita lihat contohnya. Baris 6 nomor 5 waktu 14:04 itu satu konsumen datang. Terus baris ketujuh itu nomor 7 waktu 14:06 satu konsumen datang. Yang berikut baris ke-8 nomor 10 waktu 14:09 itu satu konsumen datang. Mengapa selalu satu? Baik, saya akan jelaskan mengapa kolom konsumen itu kolom C itu selalu mendapatkan nilai 1. Ada beberapa alasan mengapa nilai ini selalu 1. Data observasi individual setiap baris itu satu kejadian kedatangan atau satu konsumen datang. Yang kedua itu format pencatatan. Kita tidak mencatat dua konsumen datang bersamaan. Kita mencatat setiap konsumen secara terpisah. Jika dua konsumen datang bersamaan, angka dan dua baris dengan waktu yang sama. Yang kedua itu format pencatatan. Kita tidak mencatat dua konsumen datang bersamaan. Kita mencatat setiap konsumen secara terpisah. Terus jika dua konsumen datang bersamaan, akan ada dua baris dengan waktu yang sama. Yang ketiga, untuk perhitungan statistik itu, data ini digunakan untuk menghitung total konsumen. Rumusnya itu sum C6 terus C29 dan memberikan total konsumen yang datang. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk pada tahap pembagian pelayanan yang dimana pada pembagian pelayanan ini kita akan mengambil data dari pembagian konsumen mulai dari tabel nomor, tabel waktu, tabel random, dan tabel konsumen. Kemudian kita akan mengcopy file tabel nomor, tabel waktu, tabel random, dan tabel konsumen ini ke halaman baru atau ke sheet 5. Kemudian data yang sudah kita copy pada halaman baru ini kita akan menghapus atau data yang kita tidak pakai itu berupa data random kita akan hapus. Kemudian kita akan melakukan atau memblok semua data nomor, data tabel nomor, data tabel waktu, dan data tabel konsumen ini ke dalam bentuk filter dengan cara blok. Terus pada data konsumen ini kita akan menghilangkan atau menceklis dengan pada angka 0, maka didapatkan datanya seperti ini. Lalu pada data set 5 ini kita akan mengcopy atau mensimpan di tabel pembagian pelayanan. Terus selanjutnya yaitu kita akan mencari rumus pada random dengan rumusnya itu seperti sama dengan random buka kurung tutup kurung enter akan menghasilkan nilai seperti ini. Begitu pula dengan seterusnya ke bawah. Selanjutnya itu kita akan mencari mencari pelayanan per jamnya itu dengan rumus minus ln nilai randomnya terus dibagi dengan nilai random maka akan hasilnya seperti ini. Begitu pula di bawahnya tinggal kita tarik dari atas sampai ke bawah. Terus selanjutnya yaitu kita akan mencari ini rumus pelayanan per menit yang dimana rumusnya yaitu sama dengan random nilai pelayanan per jam dikali dengan 60 maka hasilnya seperti ini. Kita akan menarik ke bawah. Selanjutnya itu kita akan mencari nilai pada waktu pelayanan yang dimana dengan rumus nilai pelayanan per menit dibagi dengan 24 dibagi dengan
60, maka hasilnya seperti ini. Terus untuk mencari waktu antrian, karena di sini waktu antrian tidak ada, kita akan tulis manualnya. Terus untuk mencari rumus pada waktu selesainya dengan rumus sama dengan nilai waktu antri ditambah dengan nilai waktu ditambah dengan waktu pelayanan. Maka hasilnya seperti ini dan ke bawahnya sama saja dengan rumus yang awalnya. Terus untuk mencari ini grafik pelayanannya itu kita akan mencari yang pertama itu waktu pelayanannya itu dengan rumus sama dengan yaitu countif kita blok dari waktu selesainya ini blok dari waktu atau jam 14.10 ini sampai terakhir seperti ini, atau memblok dengan cara ini klik shift anak panah ke bawah, tutup kurung, buka kurung, terus enter, maka hasilnya 0. Terus untuk mencari jumlah pelanggan ini, karena pada setiap konsumennya itu jumlah pelanggannya 1, maka kita akan menulis manual saja. Terus untuk menampilkan dia grafik itu, kita akan memblok pada waktu pelayanan jumlah pelangganan dan masuk pada ini tabel atau diagram. Kita akan mengklik di situ, akan muncul seperti ini atau muncul seperti grafik pelayanan begini. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk proses Python-nya. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam proses input. Nah, pada tahap ini, input data digunakan berasal dari file Excel, hasil pengamatan sistem antrian pembayaran kafe. Nah, data ini kemudian dibaca menggunakan Python untuk memastikan struktur dan isi data itu sesuai dengan kebutuhan analisis. Nah, setelah proses input, kita akan masuk ke dalam proses pengolahan data dengan Python. Nah, pada tahap proses, Python digunakan untuk membersihkan data dengan menghapus kolom yang tidak relevan dan memastikan hanya data numerik saja yang dianalisis. Nah, data yang tidak valid juga dihilangkan agar hasil analisis lebih akurat dan dapat merepresentasikan kondisi sistem antrian dengan baik. Nah, setelah itu kita akan masuk ke proses output atau hasil yang dihasilkan oleh Python itu sendiri. Nah, yang pertama, di sini hasil yang dihasilkan oleh Python itu adalah grafik garis. Nah, grafik garis ini menunjukkan perubahan data numerik selama periode pengamatan. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa nilai data itu cenderung stabil dan tidak terjadi lonjakan yang signifikan, yang menandakan bahwa sistem pelayanan berjalan secara konsisten. Nah, setelah itu ada grafik batang atau rata-rata. Nah, grafik batang ini menunjukkan nilai rata-rata dari setiap variabel yang dianalisis. Grafik ini digunakan untuk melihat gambaran umum kinerja sistem pelayanan dan menunjukkan bahwa waktu pelayanan masih berada dalam batas yang wajar. Nah, yang ketiga itu ada histogram. Nah, histogram ini sendiri menunjukkan distribusi data dari setiap variabel. Nah, dari grafik ini dapat dilihat bahwa data tidak memiliki nilai ekstrim sehingga tidak berpotensi menimbulkan antrian yang panjang. Yang berikut itu ada output tambahan atau data bersih. Nah, selain visualisasi, Python juga digunakan untuk menyimpan kembali data yang telah dibersihkan ke dalam file Excel, sehingga data tersebut dapat digunakan untuk analisis lanjutan atau dokumentasi. Oke, yang berikut itu kita akan masuk ke dalam bagian
penutupnya. Yang pertama adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu model antrian M/M/1 itu dapat digunakan untuk menganalisis sistem pembayaran kafe dengan satu kasir saja. Dan hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa tingkat pelayanan kasir kasir itu lebih besar dibandingkan dengan tingkat kedatangan pelanggan. Dan juga sistem antrian ini berada dalam kondisi stabil dan pelanggan dapat dilayani tanpa waktu tunggu yang signifikan. Nah, dengan demikian penggunaan satu kasir ini sudah cukup memadai untuk kondisi yang diamati. Dan juga sarannya itu untuk analisis selanjutnya itu dapat dilakukan pada jam sibuk untuk melihat apakah kinerja sistem ini dalam kondisi yang ekstrim atau tidak. Dan juga model antrian dapat dikembangkan menggunakan model M/M/2 atau M/M/C apabila terjadi peningkatan jumlah pelanggan. Dan yang terakhir itu adalah simulasi ini dapat diperluas dengan jumlah data yang lebih banyak agar nantinya hasil analisis ini lebih akurat lagi.